Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar tematik, tema 5. Silahkan persiapkan buku dan alat tulisnya. Di sini kita akan lebih mempelajari yaitu pelajaran IPS ya. Dimana IPS ini tujuan pembelajarannya adalah agar antum semua mengetahui 1. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Nah, kita dari kemarin udah belajar ASEAN ya. Yang kedua, yaitu posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan juga di lingkup ASEAN. Dan yang terakhir, yaitu tentang komoditas ekspor dan impor yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, sekarang kita masuki yang pertama, yaitu peran Indonesia di bidang ekonomi. Cekidot. Baik, peran Indonesia di bidang ekonomi itu ada banyak banget soleh-soleha. Nah, ini Ustazah rincikan satu persatu ya. Yang pertama, di mana kita itu melakukan promosi pariwisata dan juga perdagangan itu biasanya di dalam tahun kunjungan ASEAN. Nah, disinilah kita gencar mempromosikan pariwisata kita ya. Nah, yang kedua, di mana kita itu melakukan atau melaksanakan AFTA, yaitu singkatan dari ASEAN Free Trade Area atau bahasa Indonesia adalah kawasan perdagangan bebas. Nah, di sini adanya pengelolaan sektor produksi yang ada di negara ASEAN. Nah, yang ketiga, di mana kita melakukan kerjasama di bidang kooperasi ASEAN. Yang keempat, kita melakukan kerjasama pengelolaan barang sejenis. Yang kelima, kita mampu menyediakan cadangan pangan atau makanan. Yang keenam, kita menyelenggarakan proyek industri. Jadi ada banyak banget ya. Nah, antum semua saya harap bisa menghafalnya 3 poin ya yang terpenting. Nah, di bidang ekonomi ini kenapa sih kita memiliki peran penting? Nah, jawabannya karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Nah, sehingga kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi seperti yang antum pelajari di pelajaran PKN kemarin. Ada pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan juga industri. Nah, di mana kegiatan ekonomi ini berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Nah, apa sih itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri ya, dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, kalau yang melakukan kegiatan itu namanya adalah eksportir. Nah, lanjut, kalau impor adalah kegiatan membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, orang yang melakukannya itu disebut importir. Oke? Nah, jadi soleh-soleha, kegiatan ekspor impor ini tentunya akan menghasilkan keuntungan yang besar untuk negara kita dan juga negara lain. Jadi ada seperti simbiosis seperti itu. Nah, kegiatan ekspor impor ini mencakup dari hasil pertanian dan perkebunan seperti teh, kopi, padi, buah-buahan, sayuran. Yang kedua ada hasil perikanan seperti segala jenis ikan, udang, dan juga mutiara. Yang ketiga ada hasil hutan seperti kayu jati, rotan, damar, dan banyak juga yang lainnya. Ada industri seperti tekstil dan juga batik. Dan juga ada otomotif serta hasil pertambangan dan juga olahan makanan. Nah, barang yang kita impor juga ada banyak karena perbedaan faktor sumber daya alam yang kita miliki dengan negara lain. Nah, barang yang kita impor itu seperti mesin, lalu ada plastik, besi dan baja, kendaraan, serta gandum. Dan nantinya antum juga bisa membaca lebih lengkap itu di buku cetak kita, Ustazah akan cantumkan nantinya ya.
Nah, karena tadi antum semua sudah mempelajari apa sih itu ekspor dan impor, kini kita akan mempelajari tentang kegiatan wirausaha. Di mana wirausaha itu seperti yang kita sebutkan di pelajaran kemarin, adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok secara mandiri. Nah, wirausaha itu seperti kegiatan ekonomi tadi, ada perdagangan dan ada perkebunan, pertanian, dan masih banyak lagi. Di mana orang yang melakukannya disebut sebagai wirausahawan atau pemilik usaha. Nah, di sini orang yang berwirausaha tentunya membutuhkan sumber daya alam dan juga peralatan. Sumber daya alam dan peralatan ini didapatkan dari dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, itu adalah kegiatan ekspor dan impor. Mantap. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu posisi dan peran Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan di lingkup ASEAN. Nah, di mana di sini adanya program MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, dalam bahasa Inggrisnya adalah AEC atau ASEAN Economy Community. Nah, di sini ditetapkan pada tahun 1997 di Malaysia, yaitu dalam organisasi KTT, tapi ini dilaksanakan pada tahun 2015. Nanti akan Ustazah cantumkan juga yang ada di buku cetak ya, bisa antum baca sendiri. Nah, Masyarakat Ekonomi ASEAN ini dibuat untuk menjaga keseimbangan perekonomian di ASEAN serta membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN itu semakin luas. Jadi tenaga kerja Indonesia itu bisa bekerja di luar negeri, begitu juga dengan orang luar negeri bisa bekerja di Indonesia, seperti itu. Jadi ada feedbacknya. Nah, di sini ada kebijakan dari MEA itu sendiri, di mana di sini dipentingkan mutu pendidikan dan juga pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja, sehingga ada upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas TKI atau tenaga kerja Indonesia. Ada 3 macam usaha pemerintah. Yang pertama yaitu menerapkan kewajiban belajar 12 tahun, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Jadi itu diwajibkan. Dan juga pemerintah membuat atau menyediakan sarana belajar yang memadai. Nah, yang kedua yaitu memberikan pelatihan. Nah, sehingga kita ini bisa diasah skillnya. Yang ketiga yaitu memberikan bekal keterampilan. Nah, itu dia upaya-upaya pemerintah. Nah, siswa juga ada upayanya nih dalam menghadapi MEA, yaitu antum pribadi. Apa sih yang harus antum laksanakan? Yang pertama yaitu berusaha mempelajari hal-hal baru. Jadi harus aktif ini dalam mempelajari hal-hal yang baru, tentunya yang positif ya. Yang kedua, mengasah percaya diri dengan mengikuti kompetisi. Jadi Ustazah harap antum semua ini lebih percaya diri lagi nantinya, sehingga berani dalam mengungkapkan pendapat dan juga mengikuti ajang perlombaan. Apakah itu lomba apapun itu yang sesuai dengan bakat antum. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan dengan mengikuti kursus. Misal antum hobinya atlet, atau antum hobinya menjahit atau memasak. Nah, atau mungkin yang lainnya, asalkan yang positif. Yang terakhir yaitu belajar bahasa asing, karena kan ekonomi sekarang udah terbuka nih, orang asing ke Indonesia tentunya mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi sedikit banyaknya kita mempelajari bahasa Inggris, karena orang asing aja sudah mempelajari bahasa Indonesia. Jadi kita nggak boleh kalah ya. Nah, selanjutnya ada upaya masyarakat dalam menghadapi MEA. Yang pertama, menyelesaikan pendidikan minimal sampai SMA, yaitu yang tadi 12 tahun. Yang kedua, melengkapi persyaratan kerja yang diminta. Yang ketiga, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan yang keempat, menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris. Nah,
Kali ini kita akan mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari MEA itu sendiri. Dampak positifnya yang pertama adalah memudahkan kegiatan ekspor dan impor, karena kegiatan ekonomi sekarang sudah terbuka ya, jadi kita gampang melakukan ekspor barang-barang produksi kita ke luar negeri seperti batik ya, ataupun kita melakukan impor dari luar negeri ke dalam negeri seperti gadget, itu kita impor dari luar negeri. Nah, yang kedua itu membuka lapangan pekerjaan, karena tadi kan MEA itu gunanya atau tujuannya untuk membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kreativitas pengusaha untuk meningkatkan kualitas produk, karena kan semakin bersaing nih, jadi semua pengusaha atau wirausahawan itu akan meningkatkan produknya dengan kreativitas mereka sendiri. Nah, lanjut, pengaruh negatifnya juga ada. Yang pertama, adanya eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan asing ya. Jadi karena mereka itu membuat perusahaan di sini, jadi mereka mengeruk sumber daya alam kita tanpa ada aturannya gitu. Jadi seperti barang tambang kita dikeruk habis-habisan, itu kan juga merugikan kita ya. Lanjut, yang kedua, adanya banyak barang impor yang masuk sehingga mengancam industri lokal. Iya betul, seperti misal pakaian. Nah, orang lebih banyak memilih membeli pakaian produk luar negeri daripada produk lokal, sehingga industri lokal bisa gulung tikar. Nah, Ustazah harap kita semua menerapkan Pancasila sila ketiga, yaitu cinta produk Indonesia, karena barang Indonesia tidak kalah lebih bagus dari barang luar negeri. Nah, yang ketiga, menambah jumlah pengangguran. Kenapa? Karena orang-orang lebih menyukai produk luar negeri ketimbang produk lokal, sehingga pabrik lokal itu gulung tikar. Jadi banyak yang menganggur. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mencintai produk Indonesia? Nah, dari materi ini, Ustazah harap kita semua bisa menjadi bangsa Indonesia yang mampu bekerja sama di negara ASEAN dalam bidang apapun itu. Apakah itu politik, sosial budaya, ekonomi, ataupun ketenaga kerjaan. Nah, jadi anak Ustazah harap antum semua bisa memahami pelajaran kali ini dan mereview pembelajaran ini secara berulang di rumah, sehingga antum semakin paham. Nah, jika tidak ada yang dimengerti, boleh japri Ustazah. Baik, kalau begitu kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga antum semua bisa menjadi orang sukses nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Ingat moto kita, man jadda wajada, siapa yang giat pasti berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.